Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sana Racan sebagai pengisi suara. Episode 104, PSJK 2. Selamat mendengarkan semuanya. Bunyi puluhan bidikan kamera memekakkan telinga bagi orang yang melewati karpet merah itu. Beberapa tokoh penting Indonesia dari dunia bisnis ikut hadir di sana. Begitu juga para awak media dan jurnalis bisnis hadir yang haus akan berita. Ada juga yang mau melewati acara pemilik perusahaan peringkat ketiga terbesar di Indonesia itu. Ajang menunjukkan ketenaran kekayaan dan juga untuk mencari jawaban atas desas-desus yang beredar belakangan ini tentang keberangkutan perusahaan PT ADR Dinata. Namun keantusiasan itu tak dialami oleh seorang wanita muda cantik yang berekspresi tak berminat dalam mobil mewah yang baru saja sampai di pekarangan tempat berlangsungnya pesta. Ekspresi wajahnya itu tak pernah lepas dari bidikan sepasang netra milik pria tampan dan berkarisma di sampingnya. Pulang, cita Daniel pada sang sopir. Sontak, Alicia menoleh dan mengerutkan keningnya. Ada apa? Apa ada yang tertinggal? Tanya Alicia. Ekspresi tukang makanmu yang tertinggal, ucap Daniel ketus. Tuan sih tidak ngizinin saya bawa bekal tadi. Nanti kalau saya kelaparan di dalam bagaimana? Tuan mah enak, bisa dijamu dengan berbagai makanan enak. Ngumel Alicia. Tak, di otak bodohmu ini sekarang tentang makanan saja, ucap Daniel gemas setelah mendaratkan sebuah cetakan tak keras di dahi Alicia. Daripada mikirin gimana nanti Tuan dan Kak Maureen bermesraan di depan semua orang, batin Alicia. Ya, hal lain yang membuatnya malas datang ke pesta ultah pernikahan ayah dan ibu sambungnya adalah soal hubungan Daniel dan Maureen. Alicia yakin pasti nanti tuan suaminya akan melamar Maureen di depan semua orang. Alicia tahu karena sebelum berangkat tadi, Alicia tak sengaja mencuri dengar pembahasan serius Daniel dan seseorang di seberang telepon yang katanya semua harus berjalan lancar dan harus berkesan karena ini adalah momen paling bersejarah untuk hidup Maureen. Alicia mendengus mengingat itu. Ia sedikit kesal akan fakta itu, dan hal utama yang membuatnya malas datang ke acara ini tentu tak lain dan tak bukan karena Alicia tak ingin melihat bagaimana bahagianya ayah, ibu tiri, dan kakak-kakak tirinya, sementara dirinya terabaikan dan tak dianggap. Jadi untuk apa dirinya hadir? Namun karena tuan suaminya yang memaksa ini, membuatnya tak punya pilihan selain hadir. Tentu, Alicia sudah meninggalkan perasaannya di jalan tadi. Untuk itu, ia hanya datang membawa rangganya tanpa mendapatkan perasaan demi menghargai harga dirinya. Kalau bukan ia yang menghargai perasaan sendiri, lalu siapa lagi? Tak ada yang sudi. Alicia cukup tutup mata, tutup telinga, dan tutup mulut hingga acara selesai. Dengan begitu, perasaan tak dianggap tak lagi menyesalkan dadanya. Alicia melirik tuan suami yang ternyata menatapnya juga. Tuan, Alicia melarikan matanya ke jendela mobil. Daniel mengikuti arah pandang istrinya. Tampak para awak media sudah menanti kehadiran mereka. Semua kamera mengarah pada mobil mewah itu yang terparkir beberapa menit yang lalu di ujung karpet merah. Namun tak juga menampakkan siapa penghuninya. Alicia seketika menjadi gusar. Ini pertama kalinya ia tampil dengan Daniel di depan awak media. Sebelumnya ia pernah tampil bersama saat acara ulang tahun di perusahaan PT ADR Dinata beberapa bulan lalu. Tapi itu tak melibatkan media seperti sekarang ini. Dan hanya beberapa kolega Dinata yang hadir kala itu. Juga ia pernah beberapa kali tampil dengan Daniel di acara pesta. Tapi bukan sebagai pasangan atau sepasang suami istri. Tapi sebagai presiden dan asisten kala itu. Ia masih magang. Tapi tentu saja kehadiran kini yang menjadi buah bibir hangat oleh para pemburu media. Bukan kehadirannya, tapi kehadiran tuan suaminya yang kaya raya itu. Membawa semua upik abu sepertinya. Apa pantas ia berada dekat Daniel? Apa tak akan membuat reputasi seorang tuan Daniel jadi hancur di hadapan para pengagumnya? Tapi ini kan mau Daniel. Seandainya bukan dipaksa dan diancam segala macam, Alicia tak sudi untuk hadir di sini. Apa yang menjadi motivasi Daniel mengajak Alicia datang di acara ini? Yang jelas di undangannya tertera jika akan hadir beberapa media. Sebuah tangan hangat meras tangan Alicia untuk digandengnya, menyalurkan ketakutan pada Alicia yang tengah gusar itu. Tak apa, ada aku bersamamu, ucap Daniel menenangkan. Tapi Tuan, apa tak masalah dengan Tuan? Alicia bertanya khawatir. Kamu yang akan dapat masalah jika tak menjangkau baik-baik. Di dalam banyak wanita yang siap menerkammu. Jawab Daniel diseringi kedipan mata, mencoba mencairkan suasana hati istrinya. Jika tak membuka pintu, maka tamu itu tak akan bisa masuk dengan cara licik
sekalipun, umum Alicia dengan memutar bola mata malas. Yah, apalagi jika kunci disimpan oleh pemilik sesungguhnya, balas Daniel. Kemudian Daniel berdaham. Sang sopir membuka kuncian pintu mobil. Si pengawal Dinata yang bertugas menyambut tamu membuka pintu mobil yang sudah beberapa kali hendak dibuka dari luar tapi tak bisa. Daniel keluar lebih dahulu, setelan jas Nafi dengan kemeja putih dan nasi bergaris peach, berambut hijau dan celana bahan Nafi. Keluaran merek terkenal di dunia itu melekat sempurna di tubuhnya yang menambah kesan berkarisma dan gagah seorang tuan muda prasetyo itu. Beberapa kali bidikan kamera sudah mengabadikan kehadirannya sebelum menyambut para awak media dan lebih dahulu berbalik dan membungkukkan badannya ke arah mobil. Tangan kanannya terutur untuk diraih oleh wanita cantik pemilik hatinya. Alicia menghembuskan nafas panjang, kemudian menaik uluran tangan Daniel. Kemudian ia bergerak turun dari dalam mobil. Jangan lupakan tangan kiri Daniel berada di atas agar kepala Alicia tidak terpencur atap mobil. Wanita cantik dengan gaun navy dengan motif bunga lili berwarna peach dengan dedaunan hijau menghiasi pinggiran gaun sebatas betis berlengan seperempat melekat di tubuh Alicia yang terlihat elegan. Tentu saja pakaian itu juga keluaran merek terkenal, yang pasti harganya selangit sama seperti milik Daniel. Orang itu pakaian couple yang didesain untuk acara yang khusus diperuntukkan untuk orang-orang kalangan atas. Di leher putihnya tersemat sebuah kalung berlian berbentuk salju berwarna biru muda, begitu juga dengan anting, gelang, dan cincin yang memang satu set. Sekilas terlihat sederhana, namun jangan berani tanyakan harganya. Kehadiran keduanya sangat menggemparkan media. Bagaimana tidak, pernikahan pewaris tunggal perusahaan Prasetyo Corp beberapa bulan lalu tak dipublikasikan karena hanya dihadiri keluarga dekat. Pernikahan mereka sangat tertutup, hingga membuat beberapa media dan majalah bisnis hanya bisa menduga-duga siapa gerangan pemenang atas hati tuan muda Prasetyo itu. Karena di web perusahaan pun hanya foto Daniel dan keterangan status sudah menikah yang tertera tanpa adanya foto sang istri. Ribuan suara bidikan dan cahaya kamera itu membuat Alicia jadi gugup. Genggaman tangan Daniel yang tak terlepas tangan Alicia semakin dingin mengerat. Alicia menoleh dan disambut senyuman tulus dari tuan suaminya. Tegakkan kepalamu, kamu seorang istri dari Daniel Prasetyo. Kamu hanya saya izinkan menunduk padaku, bisik Daniel. Meski terdengar arogan atas ucapan tuan suaminya, namun itu membuat setitik kepercayaan dirinya muncul. Ayo, ajak Daniel. Setelah melihat istrinya siap, langkah sepasang suami istri terlihat tenang, berjalan di atas karpet merah. Setelah menyapa sebentar awak media, mereka memasuki ruang di mana berlangsungnya acara. Bahkan, bidikan kamera masih fokus pada sepasang suami istri itu, hingga tubuhnya tenggelam di balik pintu. Tamu yang mengantri di belakang mobil Daniel seolah tak dianggap oleh media. Daniel dan Alicia memasuki ruangan yang sudah ramai akan para pengusaha berasal dari Indonesia dan kerabat dekat dari Dinata maupun Maria sudah hadir di sana dengan gembira ria. Riak riuk tawa mereka ketika terhenti kalau melihat tamu yang baru saja masuk ruangan. Seketika terdiam, tak ada suara. Welcome di acara kita sayang, bisik Daniel bercanda karena melihat keterdiaman mereka seolah sang tuan rumah sudah datang. Sontak, Alicia melihat Daniel yang disambut senyum geli dari Daniel dan kemudian Daniel malah merangkul punggung Alicia dan berjalan menghampiri sang pemilik pesta yang entah ekspresi apa yang sedang mereka tampilkan kini, tersenyum namun rahang mengeras. Oke para pendengar semua, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye semua. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.